Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diliana Safira dengan NIM 062 kelas HES 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah logika dan penalaran hukum. Topik yang ingin saya bahas adalah sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280%. Isu ini sangat menarik karena di satu sisi tampak sebagai langkah besar dalam memperkuat lembaga peradilan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan banyak pertanyaan kritis. Apakah benar kenaikan gaji hakim bisa otomatis membuat peradilan kita lebih bersih? Mari kita mulai dengan logika sederhana. Selama ini, salah satu alasan kenapa ada praktik korupsi di peradilan adalah masalah kesejahteraan. Banyak yang beranggapan bahwa jika hakim diberi gaji yang layak, mereka tidak punya alasan untuk mencari tambahan lewat cara ilegal. Dengan logika itu, menaikkan gaji dipandang sebagai solusi. Tetapi, kalau kita perhatikan kasus-kasus korupsi di peradilan, ternyata masalahnya tidak hanya gaji. Kita bisa ingat, misalnya kasus suap yang melibatkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau kasus yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu. Polanya ini hampir selalu sama. Ada interaksi supply and demand antara pihak yang berperkara dengan aparat peradilan, dan aktornya ini bukan cuma hakim, melainkan juga ada panitera, ASN pengadilan, bahkan advokat. Artinya, praktik korupsi adalah persoalan ekosistem, bukan hanya persoalan individu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa meskipun gaji dinaikkan, kalau sistem dan lingkungannya masih memberi peluang, korupsi tetap mungkin terjadi. Analogi sederhananya ini begini. Kalau kita membersihkan satu gelas, tetapi wadah air yang dipakai masih kotor, maka gelas itu cepat atau lambat akan kotor kembali. Begitu juga dengan peradilan, menaikkan gaji hanya membersihkan satu bagian, tapi wadah yang besar yang bernama sistem ini tetap harus dibenahi. Sekarang kita lihat dari sisi hukum. Dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 jelas disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi hakim ini sebenarnya udah sangat kuat di atas kertas. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun mengatur bahwa hakim harus dijamin kesejahteraannya agar tidak mudah diintervensi. Jadi, secara normatif, kebijakan menaikkan gaji hakim bisa dianggap sah dan sejalan dengan konstitusi. Bahkan bisa dibilang, negara memang wajib memastikan hakim mendapat gaji yang sesuai dengan martabat dan tanggung jawab mereka. Tapi sekali lagi, hukum tertulis ini beda dalam hukum praktik. Kalau kita lihat dalam program legislasi nasional 2025 sampai 2029, justru ada hal yang menarik. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang seharusnya bisa memperkuat mekanisme pengawasan dan kedudukan hakim malah tidak masuk dalam prioritas legislasi. Padahal instrumen ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih tegas dan akuntabel. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara janji politik dengan realitas hukum. Dari sisi analisis kebijakan, ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Pertama, dari sisi fiskal negara, menaikkan gaji hakim sebesar 280% tentu memerlukan dana yang sangat besar. Padahal kebutuhan negara tidak hanya soal peradilan. Ada guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga pegawai publik lain yang juga menuntut kenaikan kesejahteraan. Kalau hanya hakim yang dinaikkan secara signifikan, muncul pertanyaan, apakah adil? Apakah kebijakan ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Yang kedua, dari sisi efektivitas, gaji besar tidak otomatis membuat seorang jujur. Ada beberapa contoh di negara lain yang bisa kita pelajari. Misalnya di Singapura, gaji hakim memang sangat besar, tetapi integritas tetap dijaga dengan sistem pengawasan yang sangat ketat dan budaya hukum yang disiplin. Sebaliknya, di beberapa negara lain meskipun gajinya besar, praktik korupsi tetap marak karena lemahnya penegakan hukum. Jadi, gaji hanyalah satu faktor, bukan faktor penentu tunggal. Yang ketiga, dari sisi sosiologis,
Masyarakat bisa saja melihat kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan kepada hakim, tetapi di saat yang sama bisa mempertanyakan keadilan distributif. Bagaimana dengan rakyat kecil yang masih kesulitan mengakses keadilan? Bagaimana dengan profesi lain yang juga punya peran penting dalam pelayanan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab agar kebijakan tidak hanya dipandang elitis. Mari kita tarik ke konteks reformasi peradilan. Kalau benar tujuan utama adalah menciptakan peradilan yang bersih, maka kenaikan gaji harus diikuti dengan 3 hal. Yang pertama, penguatan legislasi. RUU Jabatan Hakim harus masuk kembali dalam agenda, karena disitulah dasar hukum pengawasan bisa diperjelas. Yang kedua, pembenahan birokrasi peradilan. Panitra, ASN, dan semua aparatur harus diawasi dan diberi insentif yang sepadan. Kalau hanya hakim yang naik, sedangkan birokrasi di sekelilingnya tetap rentan, maka mafia peradilan tidak akan hilang. Yang ketiga, budaya integritas. Ini hal yang paling sulit karena menyangkut mentalitas. Pendidikan hukum harus menekankan etika, integritas, dan moral. Kalau mentalitas koruptif masih ada, maka gaji besar sekalipun tidak akan cukup. Kalau kita melihat lebih luas, keberhasilan reformasi lembaga peradilan akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Neil Gordy pernah menegaskan bahwa peradilan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong kepastian hukum, dan akhirnya memperkuat ekonomi. Sebaliknya, jika peradilan rusak, maka investasi bisa lari, kepercayaan publik runtuh, dan pembangunan nasional terhambat. Jadi, isu ini bukan soal hakim, tapi soal masa depan bangsa. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kebijakan menaikkan gaji hakim hingga 280% memang patut diapresiasi sebagai langkah awal. Tetapi, jangan sampai kita terjebak pada euforia simbolik. Kenaikan gaji hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah reformasi ekosistem peradilan secara menyeluruh. Dari legislasi, birokrasi, hingga integritas. Hanya dengan cara itu kita bisa benar-benar mewujudkan cita-cita peradilan yang bersih, independen, dan adil. Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.